Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamzam Jamal Syari dengan NIM 12470300031. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan video tentang kamera obscura yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Sebelum saya jelaskan tentang kamera tersebut, silakan tonton hasil dari praktek saya terlebih dahulu. Nah, jika dilihat dari video tersebut, dapat dilihat bahwa cetakan yang berbentuk huruf V yang disinari cahaya itu bayangannya akan terbalik, gitu. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu ada lampu belajar yang sekira-kiranya 5-15 watt, terus ada cetakan berbentuk huruf V, lalu kardus yang tengahnya dibolongin agar bayangannya terbalik seperti itu. Nah, untuk membentuk bayangan yang benar-benar terbalik dan jelas itu ketika saya mengukur cetakan dengan kisinya pada jarak 10 cm. Jika selain 10 cm ada yang ngeblur, ada yang redup, dan juga bahkan ada yang hilang bayangannya. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, membuktikan prinsip kamera obscura dalam bentuk sederhana. Dan yang kedua, faktor apa aja sih yang mempengaruhi prinsip kerja kamera obscura ini. Dan yang terakhir, mengamati bayangan dari kamera obscura sebagai fungsi jarak. Adapun latar belakang yang mempengaruhi praktikum pada kali ini adalah kamera obscura adalah kamera yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham dalam makalah fi surah Al-Kusuf. Kamera yang akan kami gunakan adalah kamera obscura yang berukuran sederhana atau yang kecil, yang akan menjadi praktikum percobaan. Dengan membuat kamera obscura dalam bentuk sederhana, kita dapat secara langsung membuktikan prinsip dasar dalam pembentukan bayangan melalui lubang kecil. Selain itu, praktikum percobaan ini memungkinkan kita untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bayangan yang dihasilkan, seperti ukuran lubang, intensitas cahaya, dan jarak antara lubang dan layar, serta bahan yang digunakan sebagai layar pantul. Nah, prinsip dasar dari praktikum ini antara lain yaitu kamera obscura bekerja berdasarkan prinsip dasar optika, yaitu cahaya ya dalam garis lurus. Ketika cahaya dari suatu objek dari luar memasuki ruang gelap melalui sebuah lubang kecil, nah akibatnya sinar yang berasal dari bagian atas objek akan jatuh ke bagian bawah layar, dan sebaliknya, sinar bagian bawah objek akan jatuh di bagian atas layar. Hal ini menyebabkan terbentuknya bayangan terbalik pada kamera obscura. Tidak membutuhkan lensa, karena lubang kecil itu sendiri berfungsi sebagai alat pemfokus cahaya. Adapun tahapan percobaan yang dilakukan yaitu yang pertama, siapkan kardus dan pastikan dalam kondisi tertutup rapat. Lalu yang kedua, lubangi salah satu kardus dengan jarum peniti. Lalu yang ketiga, di sisi yang berseberangan dengan lubang peniti itu buat lubang lagi untuk pengamatan, lalu dibungkus dengan kain. Lalu yang keempat, buat pola pada kertas yang lumayan tebal seperti huruf dan sebagainya. Lalu menyalakan lampu belakang di belakang kertas berpola.
Lalu letakkan seperti gambar ini, lalu arahkan kamera obscura ke lampu, lalu intip ke dalam lubang pengamatan, lalu amati apakah terdapat bayangan atau pantulan cahaya yang terdapat di lubang kecil. Lalu ulangi pengamatan berikut lalu untuk memvariasikan jaraknya. Jadi dalam video tersebut dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang terbentuk pada kamera obscura terlihat terbalik karena cahaya bergerak lurus. Nah, saat cahaya dari bagian atas objek masuk melalui lubang kecil, nah ia akan menembus ke bagian awal layar di dalam kotak. Dan sebaliknya, cahaya dari bagian bawah objek akan jatuh ke bagian atas layar. Nah, proses ini menyebabkan bayangan yang dihasilkan tampak terbalik secara vertikal dan horizontal. Dengan demikian, posisi terbalik pada bayangan adalah hasil alami dari jalur cahaya lurus yang menyilang saat melewati lubang sempit. Inilah yang menjadi dasar penting dalam prinsip optik dan teknologi kamera. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.